Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk pada bab selanjutnya yaitu teks fantasi. Kalian pernah membaca atau mendengar kisah Putri Duyung, Si Kancil, Roro Jonggrang, atau Bandung Bondowoso yang terkenal? Semua itu judul cerita yang termaksud dalam teks cerita fantasi yang berupa khayalan dari pengarangnya loh. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Unsur-unsur teks cerita fantasi yaitu 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 2. Ide cerita. 3. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. 4. Tokoh unik. 5. Bersifat fiksi. Yang ke-6 adalah bahasa. Mari kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi dari dunia nyata. Yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata atau dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah gaib, supranatural, dan futuristik. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat adalah tokoh unik, biasanya memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh memiliki peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh juga ada pada waktu dan tempat yang berbeda. Bisa waktu lampau, atau waktu yang sekarang, atau futuristik. Yang kelima bersifat fiksi. Jelas, cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Yang keenam adalah bahasa. Penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi biasanya cerita fantasi akan lebih menarik untuk dibaca.
Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks cerita fantasi. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Orientasi adalah pembukaan, di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Yang kedua adalah konflik, yaitu bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Yang selanjutnya adalah resolusi, yaitu bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sering terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Yang terakhir adalah koda atau penutup. Bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Endingnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu happy ending dan sad ending. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis atau macam teks cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi itu ada cerita fantasi total dan irisan. Jenis ini disesuaikan dengan keadaan dunia nyata. Dan jenis ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Cerita fantasi total, yaitu kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan adalah kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Apa itu maksudnya? Latar fantasi sejaman maksudnya adalah latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang atau futuristik. Sedangkan latar fantasi lintas waktu maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang dengan masa zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Selanjutnya, ayo kita belajar tentang kaidah atau ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Jadi, teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Penulisan cerita fantasi dapat menghadirkan pilihan kata atau diksi sebagaimana ditemukan pada kaidah kebahasaan teks paragraf deskripsi. Teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Teks cerita fantasi menggunakan juga kata penghubung atau konjungsi, penanda untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat untuk belajar. Sampai bertemu pada materi selanjutnya.